Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Najla Lutfiah, bisa kalian panggil Najla. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan apa itu K3 dan bagaimana saya melakukan sosial eksperimen wawancara kepada 3 profesi yang berbeda. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana K3 bisa diterapkan di industri grafika. Jadi langsung aja yuk, kita tonton dan disimak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ibu Siti Aisyah. Nama saya Bapak Yusuf. Nama saya Aura Jani. Sebagai guru pengajar Taman Al-Quran anak-anak. Sebagai seorang buruh di satu perusahaan. Saya mahasiswa semester 5. K3 singkatan dari Keselamatan Kesehatan Kerja. Definisinya yaitu bahwa K3 sangat penting dibutuhkan untuk para pekerja. Tahu dong, jadi K3 itu adalah kesehatan dan keselamatan dalam bekerja. Definisi K3 itu adalah menurut saya itu adalah sesuatu atau K3 itu berguna untuk keselamatan diri kita saat mau mulai bekerja ya. Sangat tahu K3 itu keselamatan, kesejahteraan. Wah, sangat penting. Karena apa? Karyawan itu kan di rumah banyak keluarga. Mereka mengharapkan suaminya atau istrinya pergi dengan selamat, pulang pun dengan selamat. Jadi sebagai buruh, kita juga senang melakukan K3. Wah, tentunya sangat penting ya dalam bekerja. Karena kalau nggak ada K3 nih, kalau nggak ada persiapan nih, saat kita mulai kerja kan dari K3 itu kita pasti safety ya. Maksudnya kayak nyiapin sesuatu kayak pakai sepatu atau apa kayak gitu. Jadi menurut saya lebih penting banget ya. Sangat penting sekali dengan adanya K3, karena dengan adanya K3, khususnya saya sebagai pekerja, sebagai guru pengajar, sangat penting sekali diterapkan untuk anak-anak. Saya juga sebagai guru pekerja, pengajar. Gitu. Pada saat dalam pekerja, khususnya saya dalam saat mengajar, pada waktu mengajar sangat dibutuhkan sekali K3. Setiap hari dalam kita bekerja dan di rumah setelah kita bekerja harus diterapkan K3 itu. Oh, tentunya saat kita mulai melakukan sesuatu, mulai mau masuk kampus, jadi kayak dari berangkat tentunya itu udah melakukan K3, pakai jaket, pakai sepatu, pakai helm, terus masuk kampus juga. Ya pokoknya ada kesehatannya, cuci tangan kayak gitu ya, kayak gitu kalau di lingkungan saya. Kita pribadi, kalau yang sudah punya keluarga ya di keluarga sendiri serta lingkungan. Tentunya di mana-mana banyak sih, tentunya banyak. Pasti udah pada tahu ya, udah pada paham. Khususnya saya sebagai guru pengajar dan juga anak-anak yang perlu belajar. Gimana caranya, apa sih namanya ya, kita harus benar-benar paham ya. Pahamnya tuh dalam artian kita tuh tahu mana yang bahaya. Misalkan kalau kita cuma pakai sendal nih, sendal jepit, ada paku, pasti itu kan bahaya buat kita. Terus nggak pakai helm juga bahaya. Terus di lingkungan dalam kampus juga, kalau kita nggak pakai jaket ya kan ada AC-nya ya, suka kedinginan. Jadi ya pokoknya pintar-pintar kita aja lah. Kalau saya sendiri tentu saya selalu memakai masker,
cuci tangan, menjaga jarak, dan juga tak lupa pada anak-anak selalu saya ingatkan harus memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Kalau ada anak-anak yang tidak pakai masker, tentu saya pulang dulu untuk membawa maskernya kembali agar kita dijauhkan dari segala wabah, penyakit, dan sebagainya. Cara menerapkan K3 sehari-hari itu kita harus bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Karena itu sebagai pedoman kita bekerja. Setelah melakukan kegiatan sosial eksperimen bersama 3 orang dengan profesi yang berbeda, dapat disimpulkan mereka sudah memahami konsep dasar K3 menurut profesinya masing-masing, walaupun ada beberapa hal yang perlu ditambahkan. Kesehatan dan keselamatan kerja merupakan salah satu bagian dari kesehatan masyarakat yang melakukan upaya preventif atau pencegahan terhadap timbulnya penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Sasaran kesehatan masyarakat adalah masyarakat luas dalam suatu batasan wilayah tertentu, sedangkan sasaran dari K3 lebih khusus yaitu masyarakat pekerja. Cara menerapkan K3 di dalam perusahaan. Yang pertama ialah pembuatan kebijakan tertulis, kedua komunikasikan kepada karyawan, ketiga pelaporan insiden dan kecelakaan, keempat sediakan wadah komunikasi untuk pelaporan insiden kecelakaan, pengadaan APD atau alat pelindungi diri, yang ketujuh adalah pemasangan poster-poster kecelakaan kerja, dan yang terakhir adalah pengadaan P3K atau poliklinik. Tujuan penerapan K3 tidak hanya diperlukan untuk pribadi atau lingkungan kerja, tetapi tujuan K3 juga telah dilakukan dan diterapkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Oleh karena itu, karena di setiap perusahaan memiliki kebijakannya masing-masing, berlaku juga di industri grafika. Di industri grafika terdapat 3 cara atau terdapat 3 sistem yang benar-benar harus diperhatikan, yaitu mulai dari unit kerja pracetak, unit kerja cetak, dan unit kerja pasca cetak. Masing-masing memiliki pelaksanaan penerapan K3 yang berbeda-beda. Berikut adalah cara penerapan K3 pada unit kerja pracetak. Yang pertama, menetapkan langkah instruksi program K3 pada unit kerja pracetak. Kedua, melakukan pelatihan K3. Ketiga, menggunakan APD lengkap yang telah disediakan. Keempat, melaksanakan program K3 pada mesin pracetak. Kelima, bekerja sesuai SOP yang ada. Dan yang terakhir ialah memperhatikan dan menaati larangan-larangan yang berlaku pada tempat tersebut dan mesin yang memerlukan perhatian khusus. Penerapan K3 pada unit kerja cetak. Yang pertama, pelaksanaan K3 pada mesin cetak. Kedua, mengikuti pelatihan-pelatihan K3. Ketiga, karyawan wajib menggunakan perlengkapan APD yang tersedia. Yang keempat, bekerja sesuai SOP yang ada. Dan yang terakhir adalah perhatikan dan taati larangan-larangan yang ada pada tempat tersebut dan mesin yang memerlukan perhatian khusus. Dan yang terakhir adalah penerapan kerja K3 pada unit pasca cetak, di mana ini merupakan langkah terakhir di industri grafika. Yang pertama, ialah menerapkan instruksi dari program K3. Kedua, karyawan wajib menggunakan perlengkapan APD lengkap yang tersedia sudah sediakan. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Keempat, memperhatikan dan menaati larangan-larangan yang ada pada tempat tersebut dan mesin yang memerlukan perhatian khusus. Dan yang terakhir adalah pembagian waktu yang tepat untuk manajemen operasi mesin agar tidak terjadi error demi keselamatan kesejahteraan kerja karyawan. Jadi teman-teman sekalian, setelah kalian sudah menonton sosial, eksperimen, refleksi, dan bagaimana penerapan K3 di industri grafika, perlu diingat dari kutipan Ramli 2012 bahwa keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Kondisi perburuhan yang buruk dan angka kecelakaan yang tinggi mendorong berbagai kalangan untuk berupaya meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja. Salah satu diantaranya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Sekian video yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.